Halo Sobat Santuy, gimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan semoga dilancarkan rezekinya juga ya. Nah, kali ini Mimin akan mereview film yang berasal dari Tiongkok. Dan film ini berjudul Neza yang dirilis pada tahun 2019. Nah, oke lah sob, kita langsung saja. Tanpa banyak omong, sebelum nonton, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di awal film menceritakan bahwa selama 1000 tahun terbentuknya langit dan bumi, muncul sebuah mutiara. Mutiara itu mengambil energi hidup yang membuatnya semakin kuat. Namun, energi yang diambil terlalu banyak nih, hingga memunculkan kekuatan iblis. Kemudian, seorang guru mengirimkan 2 muridnya. Ia bernama Tai, orang yang menyebutkan dirinya sendiri sangat keren, dan satu lagi namanya Shen. Mereka berdua bertarung untuk menaklukkan mutiara itu. Namun, mutiara itu sangatlah kuat. Di sini, guru mereka turun tangan dan berhasil menyegel mutiara itu. Guru mereka yang bernama Tianzang membantu mereka dengan mengeluarkan pusaka langit untuk memisahkan mutiara hidup menjadi 2 bagian yang berlawanan, yaitu mutiara roh dan juga bola iblis. Kemudian Tianzang memberikan mantra pada bola iblis yang akan hancur dalam 3 tahun. Setelah itu, Tianzang menugaskan Tai untuk memberikan mutiara roh kepada Li Jing untuk bereinkarnasi sebagai putra ketiganya, yang akan diberikan nama Neza. Di sisi lain, Li Jing dan istrinya, Lady Lin, sedang berdoa agar Lady Lin segera melahirkan nih, karena sudah 3 tahun belum juga melahirkan. Tiba-tiba saja muncul Tai yang membawa mutiara roh untuk diberikan. Kemudian para warga berdatangan untuk menyambut kelahiran anak dari Li Jing. Dari kejauhan terlihat Shen mempunyai rencana jahat dengan melemparkan 2 jimat kepada seseorang. Setelah itu, Tai yang bersiap-siap ritual didatangi oleh pelayan yang terkena jimat Shen. Ia membawakan minuman arak untuk diminumkan ke Tai. Awalnya, Tai tidak mau karena harus melakukan ritual. Namun karena dia sangat suka dengan arak, maka diminumlah olehnya sampai habis. Dan akhirnya membuatnya pingsan. Sementara itu, si pelayan mencoba mencuri mutiara roh namun tidak bisa. Lalu Lady Lin yang hampir mau melahirkan, dan Li Jing pun mencoba membangunkan Tai hingga sadar. Namun, karena efek araknya tadi membuatnya lupa dengan kata sandi untuk membuka mutiara itu. Di sini, Tai mencoba mengingat kata sandinya, hingga tak sengaja mutiara itu terbuka dengan sidik jarinya. Kemudian, pelayan lainnya yang terkena jimat Shen mencuri mutiara roh dan memasukkan bola iblis ke dalam kandungan Lady Lin. Dan mutiara roh jatuh ke tangan Shen, dan kemudian lahirlah anak Li Jing bernama Neza, yang terlihat jelas memiliki sifat iblis. Dia menyerang semua warga dengan mengeluarkan api dari tubuhnya. Melihat itu, Tai mengeluarkan gelang emas mantra lalu dipakaikan ke leher Neza untuk menghentikan kekuatannya. Setelah itu, Tai berniat membunuh Neza karena perlahan akan berubah menjadi iblis. Namun Lady Lin melindungi Neza dan memohon kepada Tai agar tak membunuh anaknya. Apalagi penantian Lady Lin selama 3 tahun yang tak kunjung melahirkan anaknya itu. Melihat istrinya seperti itu, Li Jing memohon kepada Tai dan para warga untuk membesarkan Neza. Dia berjanji akan mengawasi Neza agar tidak keluar rumah dan tidak mendekati warga. Di sisi lain, Shen memberikan mutiara roh untuk telur Raja Naga yang setengah manusia dan siluman bernama Aoping. Raja Naga berharap anaknya tak terkalahkan oleh siapapun, sementara Shen ingin membuktikan kepada gurunya bahwa dia lebih baik daripada Tai. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Neza mulai tumbuh terkurung di lingkungan rumahnya yang telah dilindungi oleh mantra agar Neza tak bisa kabur. Lalu ibunya mengajak Neza untuk bermain.
Karena melihat anaknya yang sudah bosan di dalam rumah, mereka pun bermain bersama. Namun karena kekuatan Neza yang kuat, membuat ibunya kelelahan bermain dengannya. Tiba-tiba, prajurit mengabarkan bahwa telah muncul siluman yang menyerang desa. Di situ, ibunya pun terpaksa meninggalkan Neza untuk pergi ke desa. Lalu, Neza yang bosan mencoba mengelabui penjaga gerbang dan berhasil keluar dari rumahnya. Kemudian, Neza memasuki desa dan terlihat para warga mencoba bersembunyi darinya. Dia menjahili semua warga di sana, hingga akhirnya dia bertemu dengan sekelompok bocah dan menjahili mereka. Karena marah, salah satu dari mereka mengatai Neza dengan sebutan anak iblis, hingga membuat Neza semakin marah dan melempar mereka batu besar. Untung saja, Taiyi datang melindungi anak-anak tersebut. Dan ayahnya yang marah mengurung Neza kembali. Melihat kejadian itu, Taiyi mempunyai ide untuk menjadikan Neza sebagai muridnya dan menjadikannya sebagai pendekar pembasmi iblis. Mendengar itu, kedua orang tuanya menyetujuinya. Besoknya, Neza berhasil kabur kembali, lalu dia melihat sebuah lukisan melayang. Karena penasaran, Neza menyentuhnya, hingga membuat Neza masuk ke dalam lukisan itu. Neza bertemu dengan Taiyi yang ternyata itu adalah dunia lukisan milik Taiyi. Dengan kuas ajaibnya, Taiyi bisa membuat lukisan apapun menjadi nyata. Setelah menunjukkan keahliannya, Taiyi meminta Neza untuk berguru dengannya. Awalnya, Neza di sini menolak, namun dia merasa tertantang untuk menguasai jurus yang dimiliki Taiyi. Karena kepintarannya, Neza berhasil menguasainya dengan waktu yang singkat. Dan ia juga berhasil menjahili Taiyi. Tak lama kemudian, orang tua Neza datang untuk meyakinkan Neza bahwa dia adalah reinkarnasi dari Mutiara Roh. Dan nantinya dia akan membasmi para iblis untuk melindungi warga desa. Mendengar bahwa dia adalah reinkarnasi Mutiara Roh, dia pun mulai berlatih untuk melawan para iblis. Namun dalam latihannya, dia berhasil mengalahkan iblis menggunakan tombak api milik Taiyi. Tapi Neza masih tak bisa mengontrol emosinya. Maka dari itu, ayahnya meminta Neza untuk mengembalikan tombak apinya. Saat Neza mengembalikan tombak api kepada Taiyi, dia malah mengambil kuas ajaib dan berhasil keluar dari dunia lukisan. Lalu di desa, muncullah siluman air yang mencoba memakan seekor anjing. Neza di situ menghentikan siluman tersebut. Namun siluman itu kabur dan Neza pun mengejarnya. Tanpa disadari, Neza membuat kekacauan di desa saat dalam pengejaran siluman air yang membuat para warga sangat ketakutan nih. Lalu siluman air membawa salah satu anak kecil dan membawanya ke laut. Saat siluman mau masuk ke dalam laut, tiba-tiba lautan berubah menjadi beku. Ternyata itu adalah ulah Auping yang datang untuk menyelamatkan anak kecil itu. Namun Neza malah mengira dia adalah musuhnya dan mereka pun akhirnya Sementara itu, siluman air mengeluarkan gelembung air beracun dan memakan anak kecil itu. Lalu Auping mengeluarkan anak kecil itu kembali dari tubuh siluman. Namun karena terkena air liur hijau yang beracun dari siluman, membuat anak kecil itu dan Auping berubah menjadi batu nih. Melihat itu, Neza menjadi marah dan menyerang siluman air itu. Akhirnya, Neza berhasil mengalahkan siluman air dan meminta penawar untuk mengembalikan Auping dan anak kecil itu. Kemudian, mereka kembali seperti semula dan Auping berterima kasih kepada Neza yang telah menolongnya. Kemudian, anak kecil itu mengajaknya bermain dan mereka pun bermain bersama di sana. Hal itu membuat Neza menjadi terharu nih, karena pertama kalinya dia bermain dengan orang lain selain ibunya. Kemudian, mereka saling mengenalkan diri, dan Auping memberikan cangkang kerang kepada Neza agar bisa memanggil Auping jika ingin bermain dengannya. Para warga pun datang mencari seorang anak kecil yang diculik tadi, sedangkan Auping sudah pergi dari sana. Mereka semua mengira Neza yang mencuri anak kecil itu.
Neza mencoba menjelaskan nih bahwa justru dialah yang menyelamatkan anak itu. Namun para warga desa tak mempercayainya dan memaki Neza dengan sebutan anak iblis. Mendengar itu, membuat Neza sangat marah dan menyerang para warga di sana. Lalu Taiyi datang menghentikan Neza dan orang tuanya pun datang menenangkan Neza. Kemudian di situ ayahnya melihat air liur hijau di tangannya Neza. Di sisi lain, Aoping kembali ke tempat ayahnya dan memberitahukan bahwa di daratan dia mendapatkan teman baru bernama Neza. Mendengar itu, Sen dan ayahnya kaget karena Neza adalah reinkarnasi bola iblis dan juga musuh mereka. Kemudian ayahnya bercerita nih bahwa dahulu kala suku naga dihormati untuk membunuh siluman lautan. Hingga akhirnya suku naga dinyatakan monster laut yang dipenjara di dalam dasar lautan. Maka dari itu, ayahnya berharap Aoping bisa menjadi dewa agar suku naga dibebaskan. Di sisi lain, terlihat Neza yang masih kesal. Lalu Taiyi dan orang tuanya datang untuk menyemangati Neza. Kemudian, ibunya memberitahukan bahwa akan diadakan pesta ulang tahunnya yang ketiga yang dihadiri oleh para warga. Mendengar itu, Neza senang, lalu pergi ke pantai dan memanggil Aoping untuk mengundangnya ke pesta ulang tahunnya nanti. Di sini, Neza berharap Aoping akan datang ke pestanya. Setelah itu, Aoping yang kembali ke dasar lautan diberikan sisik naga oleh ayah dan para naga di sana untuk dipakainya sebagai kekuatannya. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Terlihat Neza yang sedang bersiap-siap, ia pun didatangi oleh Sen. Di sini, Sen memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya. Kemudian Neza pun keluar untuk menyambut para warga yang berkumpul di sana. Namun raut wajahnya terlihat sangat marah. Lalu di sini Taiyi memberikan hadiah untuk Neza sebuah tombak api, selendang merah, dan seekor babi yang bisa berubah menjadi tunggangan. Ayahnya pun memberikan hadiah sebuah jimat kepadanya sebagai pelindung dia di masa depan nantinya. Namun Neza yang sudah mengetahui bahwa dia tidak akan hidup lama, dan sebuah bola iblis membuatnya sangat marah. Hingga membuatnya membuka segel gelang yang diikat di lehernya, yang ternyata Neza mengetahui mantranya. Melihat itu, ayahnya dan Taiyi mencoba menahan Neza yang dalam pengaruh iblis. Di sisi lain, Aoping dan Sen melihat kejadian itu dari kejauhan. Di sini, Aoping meminta Sen mengembalikan segel gelang tersebut untuk menyadarkan Neza. Lalu Sen memberikan gelang itu dan juga memperingatinya bahwa jika warga tahu dia siluman, maka warga tak akan mempercayainya. Kemudian di sini Neza menyerang ayahnya terus-menerus hingga akhirnya Aoping datang untuk menyelamatkan ayahnya dan terjadi pertarungan di antara mereka. Aoping memberikan segel gelang kepada Taiyi untuk dipakaikan ke Neza agar dia kembali sadar. Setelah itu, Neza kembali menjadi kecil dan dia pun akhirnya pergi. Di sini, Aoping pun mencoba pergi dari sana, tapi ternyata Li Jing curiga dengannya dan ia pun membuka jubah Aoping. Semua warga pun kaget dan takut melihatnya. Ternyata Aoping adalah seorang siluman naga. Taiying yang mengetahui bahwa mutiara roh dicuri oleh siluman naga mengatakan nih bahwa akan melapor kepada Raja Langit untuk menghukum suku naga. Dan datanglah Sen yang jujur kepada Taiyi bahwa dialah yang mencuri mutiara roh. Kemudian Aoping yang merasa harus melindungi suku naga, dia menggunakan kekuatannya dan membuat seluruh desa tertutup es agar tak ada yang bisa keluar dari sana. Di sisi lain, Neza yang sedang kesal baru mengetahui nih sebuah kebenaran dari seekor babi tunggangannya. Ternyata ayahnya menukarkan nyawanya demi melepaskan kutukan Neza agar bisa hidup lebih lama. Di sini Neza pun akhirnya sadar bahwa orang tuanya sangat menyayanginya dan dia juga merasa bersalah nih. Kemudian orang tuanya yang sedang berusaha melawan Aoping, Neza pun datang tepat waktu untuk menyelamatkan orang tuanya itu dan bertarung dengan Aoping dengan sangat sengit.
力量被乾坤圈锁了大半，你无处可逃。 Karena Neza juga bisa menggunakan sihir perubah bentuk, dia pun merubah dirinya menjadi Sen agar bisa mengelabui Aoping. Sementara itu, Taiyi yang bertarung dengan Sen, dia menggunakan pusaka dunia lukisan untuk menjebak Sen masuk ke dalam lukisannya. Tapi, dalam pelarian Sen, dia bertemu dengan Neza dalam wujudnya. Di sini, Aoping pun malah menyerang gurunya yang dikira itu adalah Neza. Setelah itu, Taiyi yang melihat Neza malah memasukkannya ke dalam dunia lukisan. Disusul dengan Aoping, Sen, dan juga Taiyi. Mereka berempat pun masuk ke dalam dunia lukisan. Kemudian, mereka bertarung merebutkan kuas Taiyi untuk bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya, tidak sengaja, mereka berempat malah terjebak bersama ke dalam bongkahan es. Lalu, Neza yang berhasil mendapatkan kuas dengan kakinya. Ia mencoba keluar dari sana. Namun karena Neza menggunakan kakinya, sehingga susah menggambar dan malah membahayakan mereka semua. Akhirnya, mereka semua berhasil keluar dari sana dan melanjutkan pertarungan mereka. Ketika Aoping mau menyerang orang tua Neza, dengan cepatnya Neza melindungi orang tuanya hingga Neza pingsan terkena senjata Aoping. Kemudian, Aoping berubah menjadi naga untuk meruntuhkan kubah es dengan tujuan untuk meratakan desa. Tidak tinggal diam, Neza yang sadar membacakan mantra untuk memindahkan segel di lehernya ke tangannya. Neza pun akhirnya melindungi desanya dengan menggunakan kekuatan api. Hingga akhirnya, Neza berhasil melenyapkan kubah es dan mengalahkan Aoping. Namun, Neza tak berniat nih untuk membunuh Aoping karena dialah satu-satunya teman bagi Neza. Di saat itulah muncul gumpalan hitam pertanda nih kutukan Neza telah tiba. Kemudian di sini Neza membakar jimat pemberian ayahnya dan dia pun sudah menerima akan takdirnya itu. Namun penyesalan dia selama ini adalah tidak pernah bermain dengan ayahnya yang membuatnya semakin menjadi sedih. Akhirnya, petir pun menyambar dan membawa Neza atas kutukan yang diterimanya. Tiba-tiba, Aoping datang untuk menyelamatkan Neza menggunakan kekuatan sisik naga yang dia punya. Namun kekuatan Aoping tak bisa menghadapi petir itu hingga akhirnya mereka berdua berpegangan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka. Melihat itu, Taiyi tidak tinggal diam. Dia ikut membantu menyelamatkan mereka dengan memasukkan mereka kembali ke dalam bola mutiara. Setelah itu, orang tua Neza sangat sedih kehilangan anaknya itu. Kemudian mereka menemukan bola mutiara yang di dalamnya ada roh Neza dan juga Aoping. Jadi, raga mereka telah mati, tapi roh mereka dilindungi. Sedangkan Taiyi kehilangan semua kekuatannya saat menyelamatkan mereka. Di akhir film, semua warga yang merasa bersalah atas perlakuan mereka kepada Neza, kemudian berlutut kepadanya sebagai penghormatan terakhir mereka untuk Neza. Dan film pun tamat. Oke sob, itulah rangkuman film yang berjudul Neza. Bagaimana nih kisahnya sob? Seru kan ya? BTW, film ini ada versi berikutnya ya sob. Yang penasaran gimana lanjutan kisahnya? Jangan lupa ikuti channel ini terus ya sob. Karena kedepannya juga akan ada banyak film-film keren yang Mimin bahas di channel ini. Oke sob, sekian dari Mimin dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.